internet, dimana Henry ini mendapatkan 5 HP clutch dan itu posisinya Eco Thrifty. Dan itu game changing situation banget di map Haven. Kalau nggak salah map terakhir gitu. Jadi pastinya di sini Alter Ego Celeste mereka tidak mau untuk membuang kesempatan kita kali ini di lower bracket finals. Tentu mereka ingin mempertahankan title champions mereka. Ada apa tuh? Ganti lagi kan. Ini susahnya untuk lawan Alter Ego Celeste. Kemarin Henry lawan Big ini pakai Neon. Dan itu yang benar-benar annoying banget kalau lu jadi musuh dari Alter Ego Celeste. Sedangkan emang kalau dari tim Brand, seharusnya nih mereka masih tetap sama ya. Tipikal dari Brand itu emang suka banget pakai Brim. Mereka ya satu duelist dengan Mikasi yang pakai Raze. Dan ya sisanya nggak ada yang aneh. Dan ya ini Alter Ego Celeste. Gimana pendapat lu? Wow, ini menurut gue Alter Ego Celeste kayaknya mereka bakal nompoin choke point deh. Mereka nggak bakal ngasih choke point juga ya. Yes, ngelihat dari line up seperti ini, mereka bakal nompoin mid. Kalau ngelihat ya dari agent selection kayak ada Breach, ada KO, ada Raze, ini artinya mereka bakal mengandalkan eksplosif ke arah salah satu sisi. Kalau misalkan mereka mau ngambil map control, karena ngelihat agent yang dua lainnya itu ada Omen sama ada Killjoy, kan dua agent jangkar ya. Dua agent kalau misalkan sebagai defender antara salah satunya di A, salah satunya di B, atau enggak ya tinggal switch aja, tinggal gantian. Jadi itu pasti dari tim Brand Esports Victors mereka harus bisa nge-expect nih adanya gerakan-gerakan langsung mengambil kendali atas salah satu sisi atau atas salah satu sayap, antara itu dari arah A-main ataupun dari arah B-main. Ngeliat dari gaya permainan Alter Ego Celeste juga kayaknya mereka nyaman sih main untuk agresif ya, gerasak gerusuk. Mereka sering banget untuk main aktif banget, apalagi sebagai defender, ngambil map control, ngambil informasi yang banyak. Setelah itu dari si Henry ini dapat supportnya itu juga maksimal, apalagi dari Aceberg yang memang bisa dibilang selalu on par ya with Henry dari segi utility usage-nya. Ya ini kayak mau apapun side-nya dari sisi tim Alter Ego Celeste, mereka emang mainnya proaktif ya dengan dua initiator ini. Mereka dengan mudah bisa nge-support satu sama lain, gak peduli mungkin nantinya di attacker mereka gak dapetin map control atau dikagetin, dijemput bolanya dan mereka ketangkep, mereka bisa tetap execute dengan dua initiator ini. Ya that's not bad. Lihat, let's see aja apakah mereka bisa memanfaatkannya atau enggak, karena sekali lagi perubahan itu tidaklah mudah dan pastinya mengerikan kadang-kadang eksperimental tersebut. Ya apalagi ini adalah penentuan. Yang kalah pasti tereliminasi, yang menang bakal masuk. Dan ya untuk Brand, mereka nggak ganti identity mereka, masih cukup sama agent selection-nya. Dan untuk sebenarnya gue kadang-kadang kurang suka sama KO, tapi kalau KO yang makainya itu benar-benar on point, gue lumayan lah. Soalnya Bridge di split ini pivoting dari utility-nya lebih lebar lagi untuk segi areanya, apalagi split ini mapnya sempit-sempit. Tapi sekali lagi bisa aja Alexi itu bakal menggunakannya. Gue pengen lihat aja seberapa impactful dari Alexi sendiri penggunaan KO, karena ini bakal penting banget untuk mungkin ngeisolasi atau disconnect satu demi satu player Alter Ego Celeste. Kan mereka start di attacker juga, apalagi kan mereka bakal butuh banget utility dari Alexi untuk mempermudah Mikasi masuk, karena Mikasi adalah salah satu entry dan juga winning condition. 60-70% tuh bakal tergantung banget sama pemain ini. Mungkin si Razi yang harus dikasih space, kasih skenario. Dan here we go, kita masuk ke pertandingan pertama antara Alter Ego Celeste melawan tim Brand, di mana Alter Ego Celeste akan start di defender dan Brand start di attacker. Yap, dan ini udah mulai terlihat dari arah pistol round Alter Ego Celeste. Lihat, dia bahkan langsung nge-push sampai ke arah sewers. Dan itu dia Aurelilia aktif banget untuk cari informasi, keluarin 0 point, dapetin informasi, dan all Aurelilia has to do adalah survive dari arah Heaven. Dan ini dia Henry pun masuk, gak ada yang detect sama sekali. Buta total pemain-pemain ini Brand Victors, dan side-nya diberikan kepada pemain-pemain Brand Victors. Alexi langsung membuka kill ke arah Ayumi. 4 melawan 5 sekarang, tapi Henry datang dan tidak ada yang expect. Membuang pensil, tapi Alexi masih nge-swing. Sayangnya belum mampu mendapatkan apapun. Henry pun langsung clearly tumbang di tangan pemain tersebut. 3 melawan 3 sekarang. Napski tuh Red dapat sih. Henry tumbang memang di tangan Zini, tapi lagi-lagi sekarang pemain-pemain Brand Victors terkunci, mati. Pinchers movement yang sangat on point, karena ini
Henry sama Napski aktif banget cari info, digabung sama Oriovilia yang buang 0 point ke arah mid, itu udah pasti pemain-pemainnya ada di arah mid. Dan ya basically itu udah sequence-nya bener-bener dihancurin sama pemain-pemain dari Alter Ego Celeste, khususnya dari Henry yang datang dapat 2 kill. Itu artinya timingnya jadi off bagi pemain-pemain Brand Victors. Iya, technically ini bagus banget ya dari Alter Ego Celeste. Mereka emang ketangkep yaitu Ayumi karena dia emang benar-benar keisolasi dan good recovery cepet banget dari Henry yang dapetin 2 kill. Dan pada saat itu mereka langsung main kalem aja, mereka tahu menang jumlah, mereka main santai dan memaksa Brand itu unforced error. Dan kali ini Alter Ego Celeste lagi-lagi main dengan sangat agresif. Dan di sisi B-nya seperti biasa ada one way smoke yang bener-bener nyusahin Brand juga. Ini Brand mereka bermodalkan beberapa pistol upgrade dari Alexi dan juga Zini, tapi sisanya hanya menggunakan klasik. Mungkin ekspektasinya nggak begitu gimana-gimana ya, karena emang dari tim Brand ini kayaknya masih cek ombak. Siapa sih yang ngejaga nih, patternnya kayak apa nih. Dan Henry, easy shot, nggak ada masalah. Orb pun sudah terdengar dan langsung ada paranoia yang connect. Ayumi dapetin 1 kill, mencoba untuk mencari lebih, udah nge-spot lagi. Langsung ada follow up dan tidak ada sama sekali masalah untuk sementara waktu dari tim Alter Ego Celeste. Ya pada one way smoke, emang bukan menjadi one way smoke. Yap. Tapi ya nevertheless ini udah ada crossfire dari arah side B. Dan apalagi pemain-pemain Brand Victors mereka nggak pakai senjata yang bisa mereka andalkan. Flash sudah dikeluarin dan ya Oriovilia udah nge-push dari arah mid. Shirazi memang berhasil untuk dapetin 1 kill karena Napski. Tapi lebih daripada itu Alter Ego Celeste tidak akan memberikan lebih kepada Brand Victors. Selain mereka mendapatkan angka kedua dan mendapatkan angka wajib mereka. Ini gue suka banget sama Alter Ego Celeste. Henry main dari arah side A digabungin sama turret. Bisa dibilang jadi Henry ini nggak ke expect mungkin ya, karena mungkin mikirnya di sini dari pemain-pemain Brand Victors side A-nya ini ada Killjoy, masa sih ada Raze yang jaga deket. Dan bener aja ada tadi Raze yang pakai Judge, dan itu udah menurut gue udah nggak bisa dipungkiri lagi sih damage yang ada di jarak segitu. Kita sering banget ngelihat hal tersebut di beberapa turnamen lainnya. Dan sekarang kita akan segera masuk ke dalam ronde ketiga, ronde wajib menang bagi Brand Victors karena ini adalah by round mereka. Sekarang merayap ke arah mid, pemain-pemain dari Brand Victors 4 pemain nge-clear angle demi angle, di mana ada Oriovilia yang melakukan jiggle. Bombot pun dibuka, 0 point akan dibuka juga. Posisi dari Henry belum terreveal. Harusnya bakal di-expect. Dan fragment dibuang tapi tidak tepat sasaran. Tertutup tadi dengan sebuah sudut kecil dari arah stair. Ini dia trap dari arah market. Trap mematikan kalau misalkan mailroom ini nggak dicek. Ya ini lambat banget ya dari Brand ya. Bahkan mereka gunain utility masih belum dapetin apa-apa. Dan sekarang dikasih sepertinya dia akan ngecek good potential untuk mendisconnect. Posisi dari Oriovilia dipukul mundur dan udah mulai ketahuan, mulai kedengeran. Tapi di sisi lain Ayumi dapetin 1 killnya. 1 pemain dari Brand di shutdown. Flashnya tidaklah tepat, memang connect tetapi timingnya nggak pas. Thread pun berjalan. Kali ini sekarang jadi 2 lawan 3. Oh timing dikasih kelewat. Dan Napski kayaknya dia aware, kayak Napski aware. Tapi masalahnya dia jadi last man standing. Dan Napski seenggaknya memberikan 1 harapan kecil. Masih dengan 1 lawan 2, Spike pun berhasil di planting. Dan Napski mulai ketahuan ke spot. Oh nice shot dari Napski. Ini menjadi sangat possible untuk tim Alter Ego Celeste closing bonus. Timing is everything. Napski sudah pelan-pelan turun. Dia akan nge-clearance, apakah ini bakal clear karena ini bakal menang angle. Dan Napski triple kill. Nice clutch dari Napski membawa Alter Ego Celeste memenangkan bonus. Good play dari Napski. Ya itu wow, Napski digabungkan tadi dengan flick shot bisa dibilangnya ke arah Shirazi. Itu Shirazi kasih beberapa tembakan peringatan tapi malah langsung dibanting sama Napski. Langsung jadi 1v1, itu udah jadi 50-50 sih menurut gue di posisi seperti itu. Yang tadinya dari 1 lawan 2, Napski ada di posisi yang sangat sulit, datang dari arah Heaven, udah ketahuan posisinya. Malah dia bisa menangin 1v1 situation dengan Pickers advantage. Turun ke arah Hell tanpa bikin sound Q apapun. Dan main sangat disiplin. Cek semua angle yang ada dan Brand Victors. Mereka tidak mampu mendapatkan bayaran mereka. Padahal Mikasi udah dapetin kill penting tadi dari arah mailroom, dicek. Sayangnya mereka tidak bisa closing di ronde tersebut. Dan untuk sementara waktu
menuju ke ronde keempat ada sedikit technical pause terlebih dahulu, jadi ada sedikit kesalahan teknis. Mohon ditunggu sebentar teman-teman. Dan ini dia, Napski udah punya lockdown di ronde ini. Tapi masalahnya memang Shirazi punya orbital strike. Dan ya, lagi pula Brand Victors, mereka nggak punya senjata yang maksimal yang bisa mereka gunakan di ronde kali ini. Hanya beberapa senjata yang bisa mereka beli, Spectre dan juga 4 pistol di tangan, 3 Sheriff, 1 Frenzy. Bermain kuantitas dari pemain-pemain Brand Victors, nampaknya mereka akan menusuk ke arah side. Aziro pun udah dibuka untuk ngecek dari arah Rams, Smoke pun dibuka tapi Napski tap through the smoke. Sini pun tumbang, 4 melawan 4 sekarang. Seraya Henry tumbang di tangan Twirly. Heaven pun akan diambil kendalinya oleh pemain-pemain dari Brand Victors. Dan Smoke dibuka ke arah spawn. Screen udah ditahan sama Oriovilia. Begitu pula oleh Ayumi yang berada dari arah spawn. Ini artinya pemain-pemain Brand Victors kalau misalkan mereka mau ambil kendali, mau nggak mau mereka harus nge-smoke satu sisi. Atau mereka harus keluarin flash untuk membutakan pemain-pemain Alter Ego Celeste yang udah melakukan crossfire. Dan itu dia flash keluar, tapi Oriovilia masih punya fragment, bakal di-push. Mikasi dapetin Oriovilia dan langsung masuk kali ini ke arah screen. Alexi masih menahan, jegal posisinya. Orbital strike bakal dibuka dan Napski pun tumbang. 2 melawan 4 sekarang, tapi Iceberg datang dari arah mid, mampu mendapatkan Alexi. Dia masih punya aftershock untuk mendelay plant, tapi planting akan segera dilakukan. Shirazi masih bisa survive dari arah elbow. 2 melawan 3 sekarang, ketiga pemain dari Brand Victors tidak memiliki health point yang mendukung. Ayumi pun datang dari arah Heaven, melakukan shrouded step, berusaha untuk mencari sesuatu, dikasih Mr. Shot. Ayumi datang membuat pertandingan menjadi 1 melawan 1, tapi belum di stick. Bermain dengan waktu, main games yang dilakukan oleh kedua tim, dan Ayumi akan mampu memenangkan sekali lagi. Alter Ego Celeste memenangkan ronde keempat with the same fashion dengan ronde sebelumnya. Wow, gila. Iya, same fashion, good recovery dari sisa player dari Alter Ego Celeste. 2 player terakhir, menurut gue itu pergerakan yang bagus banget dari Brand. Mereka nggak punya smoke untuk mengeksekusi crossfire setup di arah defender spawn dan juga screen. Tapi ada timing. Dan Ayumi, bukan Ayumi, Aurevilia tuh kepanis dengan timing yang gak pas, dia keluarin fragment. Dan pada akhirnya tuh 2 lawan 4 pemain-pemain dari Brand. Sayangnya ada 1 player yang tidak bisa untuk survive, yaitu kalau nggak salah Alexi, dan posisi jadi 2 lawan 3 bagus banget dari pemain-pemain Alter Ego Celeste tersisa. Mereka benar-benar tenang, mereka support satu sama lain, mereka jaga angle masing-masing. 4-0 Alter Ego Celeste mulai menunjukkan taringnya yang begitu sangat tajam dan masuk ke gun round. Brand, gue suka banget sama Brand. Mereka tuh bener-bener nge-clearance dengan sangat-sangat kompos dan terorganisir banget menggunakan utility. Dan Henry langsung menggunakan bombot, udah nge-detect ada 2 player dan ada 2 tembakan. Dan battle pertama pun dimenangkan di area lain. Ayumi harus terkena threat setelah mendapatkan 1 kill. Dan Iceberg dengan triple kill sangat-sangat cepat. 2 pemain di arah B-nya Alter Ego Celeste itu benar-benar solid banget timingnya. Wow, ini kelihatan ya, holdnya itu kuat banget dari pemain-pemain Alter Ego Celeste. Ketika ada 1 pemain yang udah ngelakuin kontak, mereka nggak akan ngebiarin pemain-pemain Brand Victors ini untuk masuk ke dalam site. Itu Napski main dari arah dalam smoke, begitu pula dari Iceberg langsung datang, refrag potensialnya jadi jalan dari pemain-pemain Alter Ego Celeste. Nggak dibiarin dari Brand Victors ini untuk dapetin map control ataupun site control. Dan ini dia Brand Victors akan ngambil timeout karena tentu 5-0 adalah sebuah statement tersendiri. 5 ronde berturut-turut tidak bisa mereka closing, padahal kalau kita lihat ya, mereka ini dapat loh dari segi opening frag-nya. Mereka dapat dari segi trade frag-nya tuh. At least mungkin memang dari Alter Ego Celeste yang bisa dapetin 1 pemain duluan. Mereka dapetin first blood dari Alter Ego Celeste, tapi Brand Victors ini selalu bisa dapetin refrag-nya. Jadi selalu disamakan lah. On par banget di sini. Neck to neck banget dari segi keunggulan jumlah pemain. Jadi 5 lawan 4, tiba-tiba 4 lawan 4, 4 lawan 3 disamain lagi. Tapi itu dia Brand Victors ketika masuk ke dalam late round, ketika masuk ke dalam detik-detik terakhir, itu mereka nggak bisa nge-confirm kemenangan mereka dengan outplay ataupun clutch play yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Alter Ego Celeste. Jadi tentunya Brand Victors mereka harus segera meregain composure mereka kembali, karena mereka harus segera mendapatkan angka agar Alter Ego Celeste tidak membawa lari momentum dan juga membawa lari ekonomi di first half map pilihan mereka sendiri. Sekarang
pemain-pemain dari brand Victress menggunakan senjata yang minimalis lagi-lagi akan mengandalkan keunggulan atau lebih tepatnya mengandalkan kuantitas pemain. Masuk ke arah Heaven kali ini berusaha untuk memberikan tembakan peringatan. Smoke memang dibuka tapi langsung menembus masuk. Henry mampu mendapatkan satu kill, double swing, triple kill, dan yang keempat bagi Henry. Henry with the ace di ronde yang ke-6. Brand Victress ngantri di arah ropes dan semuanya ditumbangkan oleh Henry. Don't mess with Enery, don't test her. Dan bener aja, ketika lu berhadapan dengan Enery, jangan kasih space untuk adanya disconnected player demi player ya. Kalau bisa tuh tadi ya, 5-5 playernya langsung lompat lawan Enery. Itu tadi 1, udah 2 gak cukup. Semua Bel dan untouchable. Ini sesuatu yang pastinya Alter Ego Celeste inginkan ketika pemain terbaiknya menyala dan diberikan kepercayaan diri. Dan kali ini mungkin B yang menjadi salah satu tes atau percobaan dari brand esports, karena mereka sudah mencoba, mereka sering banget ganti shifting pattern, Bel. Mereka main pelan, mereka main lambat, mereka main kagetan atau no signal. Masih belum ada yang works. Map pilihan dari tim brand ini bakal jadi PR yang besar banget. Lockdown mungkin menjadi salah satu game changing, tapi sayangnya langsung ada counter yaitu Aftershock yang digunakan. Tapi ternyata nggak hancur. Oh no, Aftershocknya nggak hancur. Dan sisa pemain dari brand langsung split push, hajar ke arah B-nya. Ini menjadi retake untuk tim Alter Ego Celeste 5 melawan 5. Tetapi lihat, banyak banget ultimate yang aktif dari sisi tim Alter Ego Celeste. Oh no, ketangkep. Timing yang pas, Enery berhasil untuk di shutdown. Dan ada lockdown dari tim Alter Ego Celeste, mungkin bisa melakukan recovery kali ini. Apalagi Ayumi dapetin satu killnya. Mikasi dengan off angle akan menjaga salah satu pilar terakhir, tetapi tidak mendapatkan value apapun. Seraya sisa player dari pemain-pemain brand cukup dipukul mundur. Rolling Thunder pun digunakan dan connect satu player. Restoration dari tim brand esports, tetapi apakah bisa melakukan recovery? Zini dapetin satu kill, showstopper pun digunakan, tapi satu persatu di pretelin dan Alter Ego Celeste sekarang 1 lawan 2. Tap Devius, Aurevilia, dia nggak jadi tap dan membantu, dan Aurevilia yang meng-ulti dan masih ada waktu. Sekali lagi, percobaan demi percobaan dari brand esports digagalkan oleh Alter Ego Celeste. Oh my god, itu dia. Kalau misalkan lu menang berturut-turut, lu stacking ultimate, tentu lu bisa main retake ke arah side B dengan begitu meyakinkan. Meskipun memang menurut gua dari pemain-pemain brand Victress, mereka udah berusaha untuk mencari resep ya. Mereka udah berusaha untuk mencari obatnya nih, gimana caranya nge-counter adanya lockdown dan juga adanya rolling thunder dengan cara mereka ada yang muter lagi ke arah mid. Mikasinya tumbang tapi masih ada 2 pemain lagi yang muter. Tapi pemain-pemain Alter Ego Celeste masih expect hal tersebut. Jadi sekarang brand Victress, segala pertanyaan ada di pundak mereka. Default akan mereka mainkan terlebih dahulu di ronde ke-8 sekarang. Dari Aurevilia bermain dari arah side A, mengeluarkan 0 point, berusaha untuk mencari informasi dari arah E main tentunya. Mid dilepas, tapi tidak masalah karena dari arah Heaven sudah ditunggu oleh turret yang dimiliki oleh Napzki. Twirly berusaha untuk mencari sesuatu, tentu Henry yang akan mampu mendapatkan Twirly. 4 melawan 5 sekarang. Heaven pun akan diisi, split push menuju ke arah side A via ropes tanpa adanya suara sama sekali. Contact play, tapi Napzki mampu mendapatkan kill. Begitu pula yang kedua, tapi Shirazi masih mampu melakukan refrag. Tapi apa daya dari arah dalam side, Aurevilia mampu mendapatkan Zini. Shirazi mampu mendapatkan refrag dengan sangat cepat, tapi dia tersisa seorang diri. Planting pun dilakukan. Alter Ego Celeste bermain dengan begitu disiplin. Mereka datang bersama-sama melakukan retake dan Henry pun mengambil timing di mana Shirazi tidak siap. Dan angka 8 bagi Alter Ego Celeste. Bagi brand Victress masih belum mampu untuk mendapatkan 1 angka pun di first half kita kali ini. Ya, ini udah statement banget ya, 8-0. Dan masih bisa aja snowballing dari sisi tim Alter Ego Celeste. Percobaannya udah nice try banget dari brand. Mereka coba untuk ganti lagi pattern ke ropes ke arah Heaven A. Tapi ternyata satu percobaan tersebut untuk ngedodge turret malah jadi pilar bermata dua, pisau bermata dua. Dan ya, itu good defense dari Napzki, pastinya mempermudah teman-teman dari Alter Ego Celeste untuk melakukan retake. Dan di sisi lain awalnya juga early round dari tim Alter Ego Celeste mereka menang. Ya, ini jatuhnya mau early, mau late, mau mid,
ini semua dimenangkan sama Alter Ego Celeste. Brand mereka kayak sedikit kewalahan untuk dapetin performa terbaik. Mereka masih berusaha untuk ngebongkar terlebih dahulu, dan kali ini ganti pattern lagi dari tim Alter Ego Celeste. Ada 1-2 pemain yang melakukan push begitu sangat agresif. Ada follow up flash dan pensilnya berhasil untuk di dodge. Walaupun ini Henry terkena tech damage, ya ini dia masih bisa staying alive. Apalagi Judge ya, ini membuat tim Brand ini harus sedikit hati-hati. Apalagi udah kedengeran tadi ada 1 tembakan. Gua rasa Brand dipaksa untuk ngebuang banyak banget utility biar ngedina ini pergerakan, tetapi flashnya connect ternyata, dan Ace mendapat 1 kill bahkan yang kedua kali ini, tapi dia harus reload. Red pun berjalan, Ayumi datang di arah B. Dia memiliki good support dan menyisakan Twirly hanya bermodalkan 45 HP. Dia sendirian, gak ada utility, spike-nya juga drop. Apa yang dia bisa perbuat, Bel? Ya ini udah crumbling bagi Brand Victress. Hanyalah magic saja mungkin memenangkan Twirly di ronde kali ini. Spike-nya pun drop di posisi yang udah nggak diuntungkan. Dan Napski one tap ke arah Twirly, killed her counterpart dari arah B-main 9-0. Masih tanpa balas dari Brand Victress. Masalahnya gini, ini adalah map pilihan dari Brand Victress. Dan setelah time out pun mereka masih ada di jalan buntu. Belum menemukan solusi bagaimana caranya untuk menembus pertahanan dari Alter Ego Celeste. Kelihatan banget mini games dari Alter Ego Celeste ini sangat-sangat disiplin. Follow up flash dari Iceberg sehingga dari Henry bisa melakukan reposition. Itu adalah mini detail yang bisa kita lihat di sini dari Alter Ego Celeste. Mereka tahu gimana caranya untuk memainkan dari angle ataupun timing-timingnya ada. Tapi sekarang langsung ada full throttle masuk ke arah side Arnold. Kemarin pun dibuka, gak dicek. Napski mampu mendapatkan kill. Untungnya Alexi nengok ke arah belakang, tapi Henry dari arah pojok side lagi-lagi tidak dicek. Triple kill. Begitu pula Ayumi datang. 1 squad dari Alter Ego Celeste. Misi bersih-bersih dari arah A-main. 10-0 double digit yang sangat-sangat cepat berhasil dikonfirmasikan oleh Alter Ego Celeste. Ya ini totally ya. Gue tadi baru mau ngomong. Ini udah one step ahead dari tim Alter Ego Celeste. Kenapa? Setiap makro, setiap pergerakan atau shifting dari Brand Esports langsung kebaca. Tadi lihat udah ada 3 pemain yang ready dari awal round. Gue rasa walaupun itu Brand gue gak peduli, gue punya 0 komen, langsung ke deny semua utility dari Napski. It doesn't matter. Karena 1 distraksi, 1 surviving skill, mereka udah cukup. Dan kali ini showstopper pun langsung connect ke arah Alexi. Dan tentunya ada trade, dan si Razi juga dapetin kill kedua. Mungkin ini adalah kesempatan terbaik untuk tim Brand. Tetapi Napski datang dengan begitu sangat cepat, dapetin 1 killnya dan berhasil untuk kabur. Tapi posisi menjadi 3 lawan 3. Masih down to the wire. Ayumi akan dites kali ini sendirian. Jadi pilar terakhir di arah B, dapetin 1 kill dan dapetin yang kedua bahkan. Walaupun sedikit telat untuk teleport, tapi menurut gue itu udah lebih dari cukup. Karena Zini ditinggal sendiri, Restoration pun masih belum digunakan. Karena kayaknya timing yang gak pas dari Zini. Napski bertahan dengan off angle-nya, dan Napski no miss at all. 11-0 Alter Ego Celeste take a lead. Ya, ini lagi-lagi recovery demi recovery bisa dilakukan oleh Alter Ego Celeste. Meskipun memang ada 2 kill cepat yang berhasil didapatkan oleh Brand Victress dari arah mid, tapi lihat responnya masih ada jangkar juga dari arah B main, atau lebih tepatnya dari arah B side. Napski-nya juga cepat banget untuk melakukan backup, ngambil timing dari arah mid fence, dapetin 1 kill, dan itu udah lebih dari cukup. Apalagi dia udah ngambil angle yang superior dari arah Heaven, lihat ke arah kiri dan berhasil membaca pergerakan dari pemain terakhir yang tersisa dari Brand Victress. Dan sekarang kita akan memasuki last round in the half, ronde ke-12. Brand Victress punya 2 ultimate yang bisa mereka mainkan. Twirly kalau misalkan dikasih 1 orb, dia punya lockdown dan bener aja bakal ngambil lockdown dari arah B main. Dan posisi dari Alter Ego Celeste, mereka nggak punya ultimate sama sekali yang bisa dimainkan di ronde kali ini. Operator dari Ayumi udah nahan dari arah A. Ini artinya lock menuju ke arah A side. Begitu pula dari arah Heaven udah dijaga off angle sama Oreophilia. Lagi-lagi mini games yang terus berganti dari Alter Ego Celeste. Ini membuat Brand Esports Victress sulit untuk membaca keadaan di mana saja. Posisi pemain-pemain dari Alter Ego Celeste yang selalu berputar-putar. Napski tadi ada di A, bisa tiba-tiba ada di B. Sekarang Heaven-nya dijaga jauh.
dan clearly ternyata akan membuka lockdown ke arah side A. Rotasi akan dilakukan. Begitu pula pemain-pemain Brand Victorious, ternyata ini bukanlah fake. Mereka akan membawa Spike ke posisi ini. 30 detik adalah waktu yang mereka miliki untuk melakukan commit Ayumi. Tembak mungkin saja bisa mendapatkan sesuatu, tapi ada orbital strike. Ayumi tidak bisa menahan untungnya. Dia punya Shrouded Step, masih bisa survive dari arah screen. Henry menahan dari arah Heaven, tapi pemain-pemain dari Brand Victorious semuanya masuk ke dalam site dan akan mengandalkan 5-man full plan. Oh, itu capitalize dari Mikasi digagalkan. Ini udah tambah sulit lagi Brand. Seenggaknya mereka butuh satu angka ini. Ada barrier op yang mungkin aja ya ngedelay, tetapi langsung ada lockdown balasan dari tim Altrigo Celeste. Memaksa mundur pemain-pemain Brand dan Ayumi berhasil untuk nangkap Twirly. Beruntungnya bisa stepping up satu persatu di trade, dan sekarang Zini menjadi last man standing juga tidak bisa bertahan. Lagi-lagi Altrigo Celeste melakukan retake. Perfect first half. Dan menurut gue tadi usaha dari tim Brand udah lumayan bagus, tapi langsung ke counter sebenarnya Bel. Kenapa? Karena ini Altrigo Celeste, gue kayak berasa mereka ini kayak dukun. Kenapa? Kayak mereka udah siapin semua segala sesuatunya dengan rapi. Mereka nebak juga. Emang beruntungnya Brand tuh ngedodge dan masuk ke site yang dimana ada 2 player. Tapi signalnya tersebut langsung didapetin sama tim Altrigo yang dimana ada lockdown kan. Dan gue sukanya juga dari Altrigo Celeste di last round contohnya. Mereka baru gunain one way smoke, mereka ngedelay dengan penshell, nothing free dari tim Brand sepanjang first half. Bahkan kayak Brand dipaksa untuk melakukan buang utility. Pattern change dari tim Altrigo Celeste itu yang bikin Brand buang banyak banget utility tanpa memiliki progres yang pasti. Itu yang gue suka dari tim Altrigo Celeste pastinya. Yes, dan gue gak tahu apakah tadi gue miss apa enggak. Setahu gue Napski gak punya lockdown gak sih? Napski gak punya lockdown, tapi Napski di detik terakhir dia buka lockdown. Entah mungkin dia dapat kill. Ada. Oh, memang ada lockdown, ternyata. Jadi memang udah punya plan di sini dari pemain-pemain Altrigo Celeste. Jadi mungkin tadi gue agak sedikit miss. Gue pikir nggak ada lockdown, tapi setahu gue Shirazi ini punya orbital strike, ya kan? Shirazi ini punya orbital strike di mana dia harusnya bisa buang orbital strike untuk menghancurkan lockdown tersebut, tapi maybe dia udah dipakai ternyata udah pasti dipakai. Ayumi pakai 100 step. Oh iya betul. Jadi di sini dari pemain-pemain Altrigo Celeste tentu kenapa sih sangat senang kalau misalnya udah nggak ada orbital strike tersebut. Dia dengan sangat nyaman bisa taruh si lockdown ini dari arah screen, dan itu basically udah ngunci mati posisi pemain-pemain dari Brand Esports Victorious. Karena mau nggak mau mereka harus kabur dari arah dalam site, mereka harus cabut dari arah dalam site. Mau nggak mau mereka harus cabut mungkin via A-main, atau mungkin mereka harus nge-push screen. Dan permasalahannya pemain-pemain dari Altrigo Celeste itu semuanya datang dari berbagai lini. Ada yang datang dari arah Heaven ngejagain, main crossfire, main contact. Dari arah Ramsia udah ada si Iceberg, meskipun emang Twirly dari arah A-main berhasil dapetin beberapa kill, tapi lagi-lagi reflect potential dari Altrigo Celeste itu tidak pernah gagal. At least di first half, ngelihat dengan scoreline 12-0 ya, ini bisa selama ini kita bilang ya, Pistoron ini menjadi ronde yang sangat penting dan akan sangat menentukan di mana yang akan mengambil keunggulan. Tapi ini bisa dibilang Pistoron yang akan menentukan apakah Altrigo Celeste akan langsung mendapatkan map pertama atau apakah awal mula dari kembalinya Brand Esports Victorious di map pilihan mereka sendiri. Jadi tentunya ini jujur heartbreaking moment sih bagi Brand Esports Victorious, karena ini adalah map pilihan mereka, Bert. Iya, kayak lu pernah percaya gak kayak Brand ini bakal dibantai 12-0, mereka tuh ngalahin tim-tim gede juga. Misalnya contoh Extend Crit 2 kali, Bell 13-4, 13-3 di open sebelumnya, dan mereka sekarang terkena musibah banget ketika Altrigo Celeste bener-bener kayak ngamuk total setelah mereka di upset kemarin. Dan ini pastinya good news untuk tim Altrigo Celeste. Kenapa? The trio is consistent 16, 15, 14. Ini kayak berasa 3 pemain ini top frag, dan lu mau di lini manapun kayak ngelawan top frag dan gak ada yang bisa jadi kryptonite ya jadi masalah pastinya. Dan approach dengan sangat cepat, one round away untuk tim Altrigo Celeste. Sedangkan Brand yang membutuhkan 12 round untuk masuk ke overtime. Let's see. Round ke-13 nih, Bang. Tadi ada wall yang udah didirikan dari arah mid, cukup unik wallnya. Mengelimit angle yang bisa dimiliki oleh pemain-pemain dari Altrigo Celeste. Tapi sayangnya tadi Zini ngebuka tembakan, jadi pemain-pemain Altrigo Celeste mereka agak sedikit ragu masuk dari choke point ini.
Nampaknya default play terlebih dahulu akan dimainkan oleh Altergo Celeste. Berusaha untuk mencari informasi demi informasi, memaksa pemain-pemain ini untuk mengeluarkan utility dan no. Ayumi played that round well. Dia menghindari alarm bot, mampu mendapatkan Mikaze 4 melawan 5. Sekarang Spike sendiri masih di drop dari arah A main. Rotasi mulai dilakukan oleh pemain-pemain Brand Victress di sini mampu mendapatkan Ayumi dan akan menyeimbangkan keunggulan jumlah pemain 4 melawan 4. Red Twirly lagi-lagi panas, mampu mendapatkan 2 kill, menyisakan Napzki dan juga Aceberg. 30 seconds left. Yang mereka tidak akan masuk ke arah side A karena 4 pemain dari Brand Victress sudah menunggu. Tapi Napzki akan masuk dari arah Heaven, berusaha untuk mencari flank ataupun mencari pemain-pemain Brand Victress yang melakukan rotasi. Dan itu dia lari dari Alexi. Napzki miss the shot, masih punya turret, masih punya alarm bot, dan dia bakal nge-swing, mampu mendapatkan Shirazi, tapi dia reload. Twirly mampu mendapatkan Napzki, misalkan Aceberg dari 1 melawan 3, tentunya tidak mampu berbuat banyak. Seraya Alexi langsung mendapatkan Aceberg yang memang tidak siap setelah melakukan planting. Wah, satu kesempatan sudah dicuri oleh tim Brand. Good recovery, gua rasa itu benar-benar performa yang bagus banget dan yang sangat dibutuhkan untuk tim Brand. Seenggaknya satu angka ini, ya hore guys, kita harus bisa dapetin another round untuk memotivasi mereka nyolong beberapa round nextnya, ataupun kalau mereka sial-sialnya kalah, mereka bisa untuk bangkit daripada 13-0 kan. Dan menurut gua tuh satu surviving skill yang bagus dari Twirly. Kenapa? Karena dia nahan sendiri, pemainnya jauh, dan nanonya yang bikin pemain-pemain dari Altergo Celeste itu terdisconnect. Sebenarnya Altergo Celeste sudah kelihatan nyaman, mereka udah ambil kendali di arah Heaven, mereka udah siapin semuanya. Kalau mereka udah menang duel lawan Twirly, itu that's the end. Altergo Celeste bakal dapetin spike planting gratis dan posisi 3 lawan 5, apalagi Napzki udah siap dengan melakukan backstep. Tapi mungkin satu efek tadi adalah kill dari sini plus juga Twirly. Lihat. Dan sekarang lagi-lagi wall yang serupa terlihat. Ayumi tertangkap basah, masuk ke dalam perangkap. Zini mampu mendapatkan Ayumi 4 melawan 5 sekarang, masih ditahan. Zini mampu mendapatkan 1 kill lagi. Dan ada bubut yang dikeluarkan, tapi Henry mampu mendapatkan Zini. Ada refrag cepat yang dilakukan dan Mikaze akan langsung nge-push. Meskipun tumbang, tiba-tiba saja tersisa Oreophilia seorang diri dari arah Ramen. Memang spike dia miliki, tapi ada Pensios yang harus dia telan bulat-bulat. Tentu dia harus nge-swing. Alexi pun mampu mendapatkan Oreophilia, dan itu dia 2 ronde pertama. Langkah pertama, baby steps yang harus diambil oleh Brand Victress. Tapi tentu perjalanan mereka tidak akan semakin mudah di sini. Perjalanan mereka hanya akan semakin berbatu saja karena mereka harus menang 10 ronde berturut-turut melawan Altergo Celeste tanpa adanya celah, tanpa adanya kesalahan sama sekali. Flawless 10 ronde, dan tentunya itu sulit karena sekarang Altergo Celeste mereka akan melakukan full buy round. Oh, gue suka sama barrier op yang dibentuk sama Brand. Itu bikin sedikit awkward dari Altergo Celeste. Di antara mereka ngekacangin, tapi mereka harus clearance sama angle-angle yang cheeky, atau mereka harus hancurin semuanya. Dan kali ini Altergo Celeste langsung tes ke arah. Ada Twirly gagal untuk mendapatkan kill dan survive. Dan ini udah kelihatan jelas enak banget dari sisi pemain Altergo Celeste karena gak ada backup. Dan ini retake untuk tim Brand, hanya bermodalkan Spectre di tangan, berhadapan dengan ER yang lebih kuat. Pensiel pun sedikit miss, dan Oreophilia tidak bisa diganggu. Dan paranoianya sepertinya connect, memaksa mundur Shirazi, tapi masih belum ada connection lagi. Tembakan atau frag pelan-pelan pun pemain-pemain dari Brand berusaha untuk melakukan retake. Alexi dapat 1 kill, 4 lawan 4, flash pun digunakan. Henry seperti udah mulai ketangkap, dan Shirazi dapetin 1 kill. Trade pun berjalan, tetapi kali ini posisi sedikit berubah. Namun Napzki dapetin trade-nya balik, dan 1 lawan 2 sekarang Ayumi. Oke, timing, dan ya masih ternyata ada kesempatan untuk tim Brand. Oh, time. Gak ada waktu. Oh no. So heartbreaking. Ternyata mereka kehabisan waktu, dan that's it. Altergo Celeste yang memenangkan map pertama di map split. Oh my god, gua kira itu